Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema kita malam ini adalah Allah yang layak dipercaya. Orang Kristen yang mau hidup di hadapan Allah harus mempercayai Allah secara benar. Untuk itu, kita harus memahami dan menerima sepenuhnya bahwa Allah pantas atau layak dipercayai. Allah pantas atau layak dipercaya walaupun Ia tidak menunjukkan bukti-bukti keberadaan dan kehadirannya secara fisik atau lahiriah. Banyak hal yang tidak kelihatan, tetapi merupakan fenomena real, seperti misalnya arus listrik, angin, udara, dan lain sebagainya. Manusia dapat meyakini keberadaan mereka karena dapat membuktikan keberadaan mereka, tetapi Allah hendaknya tidak diperlakukan sama seperti mereka. Allah harus dipercayai walaupun Dia seakan-akan tidak ada. Kita harus mempercayai Allah walaupun tidak ada bukti lahiriah, sebab dasarnya adalah iman, yaitu apa yang dikatakan Alkitab mengenai Dia. Mempercayai Allah harus tidak bersyarat. Prinsipnya adalah aku percaya bukan karena melihat. Aku percaya walaupun aku tidak melihat. Sejajar dengan itu, prinsip kita adalah aku percaya walaupun aku tidak mengerti. Bukan aku percaya karena aku mengerti. Sesuai firman Allah, kalau kita tekun mempercayai Dia, kita akan mengalami Allah dan memiliki kesaksian bahwa Dia itu hidup dan nyata. Allah pasti memenuhi janjinya bahwa Dia berkenan ditemui oleh mereka yang mencari Allah. Ketika mengalami keadaan sulit dan Allah seakan-akan tidak peduli, kita harus tetap mempercayai keberadaan dan kehadirannya. Ada orang-orang yang kecewa, bahkan marah terhadap Allah ketika mengalami suatu keadaan atau situasi tertentu yang dirasa merugikan dan menyakiti. Ia akan mempersalahkan Allah. Mereka berpikir bahwa Allah adalah penyebabnya. Kalau Allah bukan penyebabnya, mengapa Allah tidak menghindarkannya? Di antara mereka ada yang berkata, aku tidak percaya lagi kepada Allah. Bahkan ada yang berani berkata bahwa Allah itu jahat. Orang-orang seperti ini tidak memahami bahwa dirinya tidak ada apa-apanya
dibanding Allah yang Maha Besar. Allah memang sering seakan-akan diam, tetapi bukan berarti ada alasan untuk menyalahkannya. Percaya kepada Allah harus dengan keyakinan, tanpa menuntut bukti-bukti atau tanda-tanda lahiriah kehadirannya. Hal ini menjadi prinsip penting. Hal ini akan membuat kita tetap menghormati Dia, bagaimanapun keadaan kita. Selain itu, hal ini juga dapat membuat kita setia dan tekun untuk duduk diam di kaki Allah dalam penghayatan terhadap kehadirannya. Untuk itu, kita harus belajar percaya, bukan dengan perasaan, melainkan dengan iman. Melalui berbagai pengalaman hidup, Allah mengajar kita untuk mempertajam dan mengukuhkan kepercayaan kepada Dia. Tanpa pengalaman-pengalaman real dalam kehidupan ini, kita tidak dapat memahami iman yang sejati kepada Allah. Tembok sekolah tinggi teologi tidak cukup untuk membangun iman yang sejati. Kita percaya kepada Allah bukan sekadar mempercayai adanya Allah dan mengakui bahwa Allah itu esa, melainkan juga menerima segala keadaan sebagai berkat yang Allah berikan untuk dapat lebih mengenal dirinya. Salah satu sikap penting yang harus dimiliki untuk hidup di hadapan Allah dengan benar adalah bersedia menerima segala keadaan. Sosok yang patut dicontoh dalam hal ini adalah Ayub. Sekalipun ia kehilangan segala sesuatu, ia kehilangan harta, ia kehilangan keluarga, dan ia kehilangan kesehatan tubuhnya. Ia tetap percaya kepada Allah dan tidak berdosa dengan mulutnya. Ayub 2 ayat 8-10. Untuk bisa menerima segala keadaan tanpa mempersalahkan Allah, seseorang harus bersedia kehilangan hak untuk menikmati hidup bahagia di dunia. Seseorang juga harus bersedia untuk hanya mengarahkan diri ke kerajaannya. Dengan demikian, ia akan terus-menerus berada dalam penghayatan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Pencipta, kita seharusnya tidak merasa berhak hidup kecuali hidup dalam kehendak dan rencana Sang Pencipta. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar. Idealnya, orang percaya hidup seperti Petrus yang sudah dewasa, yang tidak lagi mengikat pinggangnya untuk pergi kemanapun ia suka, tetapi menyerahkan tangannya untuk diikat dan dibawa ke tempat yang tidak dia kehendaki. Yohanes 21 ayat 18.
Contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus yang seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Yesus melangkah dari Getsemani ke hadapan imam besar Kayafas, dihina di depan Raja Herodes, dan diadili oleh penguasa kafir sampai menerima hukuman salib. Ia sama sekali tidak memberontak. Ia diam membisu ketika diadili, sebab percuma ia membela diri. Sebab massa menekan penguasa yang sedang mencari popularitas. Ia melakukan semua itu untuk kemuliaan Bapa. Ia hidup di hadapan Bapa dengan sempurna, dan ia tetap menaruh percaya kepada Allah Bapa tanpa curiga sama sekali. Sekalipun dia merasa Bapa telah meninggalkan dirinya, ia tetap menaruh percaya kepada Bapa dan bahkan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Allah pantas atau layak dipercaya, walaupun ia tidak menunjukkan bukti-bukti keberadaan dan kehadirannya secara fisik atau lahiriah. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.